Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kembali kita ada dalam program Morning Devotion. Kita percaya ketika kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari, kita mengawali hari kita dalam hadirat Tuhan, maka kita akan melihat sepanjang hari ini menjadi hari yang penuh dengan anugerah, penuh dengan berkat, dan perkenanan Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh disertai, diberkati Tuhan. Dari istirahat kami tadi malam hingga pagi hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan. Memulai hari ini Tuhan, kami mau berjalan dalam rencana Tuhan, dan kami mau memulainya dengan merenungkan firman Tuhan. Karena itu dalam Morning Devotion ini Tuhan Yesus, biar kami boleh merenungkan setiap perkataan firman Tuhan. Itu boleh kami taruh dalam hati kami. Kami berjalan dalam rencana Tuhan, dan kami percaya sepanjang hari ini kami akan lihat bahwa Tuhan berkarya lewat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami siap terima firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-39 sampai 46.
Ini adalah peristiwa waktu Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Lukas 22 ayat yang ke-39 sampai 46. Dikatakan, lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini adalah peristiwa ketika Yesus berada dalam Taman Getsemani. Yesus pergi berdoa bukan karena dia ada dalam satu kondisi yang menakutkan. Dia tahu bahwa saatnya akan tiba. Yesus akan segera disalib, Yesus akan segera ditangkap, Yesus akan segera menderita. Sebagai manusia, sebagai Allah, sebagai manusia 100%, dia juga Allah 100%. Ingat bahwa dia juga mengalami perasaan yang dialami oleh manusia. Dan apa yang dikatakan bahwa dia bukan berdoa pergi ke Taman Getsemani karena mau disalib, karena akan mengalami atau melewati penderitaan. Tapi ingat firman Tuhan di ayat yang ke-39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa. Kata sebagaimana biasa ini menunjukkan bahwa ini biasa dilakukan Yesus, ini rutin dilakukan Yesus, ini setiap hari Yesus lakukan sebagaimana biasa. Nah, Yesus yang adalah Tuhan, dia juga manusia. Dia punya perasaan seperti manusia. Dia bisa takut, dia bisa sedih, dia bisa cemas sebagai manusia karena penderitaan yang akan dia alami sebagai juru selamat pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, kalau Yesus saja yang adalah Tuhan, dia berdoa. Dia Tuhan, dia juru selamat kita, dia berdoa. Dia mencari kekuatan daripada Allah Bapaknya. Apalagi kita. Nah, doa itu sebetulnya apa, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita bilang, ya saya kan sudah berdoa bangun tidur, saya lipat tangan, tutup mata, saya bilang terima kasih Tuhan, sudah cukup. Saya jalani hari, dan begitu ketika kita mau beristirahat tidur kembali, kita berdoa. Seperlunya kita berdoa. Yang penting saya sudah berdoa, saya sudah bilang terima kasih Tuhan buat hari ini. Nah, ternyata Yesus melakukan doa tidak cukup hanya bilang terima kasih. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dia berlutut, dia berdoa, dia berkomunikasi dengan Tuhan. Ada komunikasi. Dia katakan apa di ayat 42, ya Bapakku, dia berkata-kata kepada Allah, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Ada satu komunikasi yang Yesus lakukan dengan Bapa. Jadi berdoa, kita tahu berdoa adalah menjalin hubungan dengan Bapa kita, menjalin komunikasi dengan Bapa kita. Kalau kita punya pacar, kita punya kekasih, rasanya kita pengen setiap waktu WhatsApp dia, kita pengen setiap waktu telepon dia, kita pengen setiap waktu ada komunikasi. Kalau beberapa jam saja tidak ada komunikasi, rasanya kemana ya nih orang ya, apa yang sedang dia lakukan. Begitu juga Bapa kita, dia kekasih hati kita. Bapa sangat rindu kita menjalin komunikasi dengan dia, dengan Bapa kita. Kalau kita nggak ambil komunikasi di sela-sela aktivitas kita siang atau sore hari, Bapa kita merindukan kita, Bapak Ibu Saudara, seperti kekasih yang sedang merindukan kekasih hatinya, apa yang sedang dilakukannya. Nah, ternyata berdoa ini adalah kunci penting dalam kita menjalani hidup hari-hari kita. Nah, doa adalah komunikasi, doa adalah hubungan dengan Tuhan. Kalau kita bilang saya orang percaya, saya setiap hari berdoa, betul nggak? Kita sungguh-sungguh menjalin komunikasi yang benar dengan Bapa kita. Kenapa sih sebetulnya kita harus berdoa?
Mengapa kita harus berdoa? Sebenarnya ada perkataan Allah, sebelum kita berdoa, sebelum kita minta, Tuhan tahu kok apa yang kita minta, apa yang kita perlukan. Tapi ternyata tidak sekedar itu. Tuhan mau kita menjalin hubungan. Bukan sekedar kita minta, Tuhan berkati saya, Tuhan pimpin saya, Tuhan jaga saya, Tuhan lindungi saya. Emangnya Tuhan itu satpam, suruh jagain kita, suruh lindungi kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi lebih dari itu, bukan hanya sekedar kita minta sama Bapa, tapi kita menjalin komunikasi. Kita bercakap-cakap dengan Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan. Tuhan juga mau dan rindu memberikan isi hatinya kepada kita. Kenapa kita harus berdoa? Yang saya simpulkan dari pembacaan firman Tuhan hari ini, yang pertama, dengan berdoa kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Amin. Dengan berdoa kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Tuhan. Ayat 42, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Melalui doa inilah Yesus berkata, Bapa, kehendak-Mu yang jadi. Artinya waktu kita berdoa di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita mau bilang, Tuhan, hari ini saya mau berjalan dalam rencana Tuhan. Apapun yang mau Tuhan buat dalam hidup saya, apapun yang Tuhan mau lakukan lewat kehidupan saya, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Artinya dengan berdoa kita menyerahkan hidup kita dipimpin sepenuhnya oleh Tuhan. Amin. Jangan berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Saya bisa kok, nggak berdoa saya juga bisa berhasil. Nggak berdoa saya juga gajian kok. Nggak berdoa job saya dapat kok. Nggak berdoa proyek saya gol kok. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Dengan berdoa kita percaya bahwa Tuhan akan pimpin hidup kita sepanjang hari ini. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Ayat 43 dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya, kepada Yesus. Yesus yang juga Allah 100%, dia juga manusia 100%. Hari itu, momen itu, Yesus benar-benar sedang lemah, dia nggak berdaya, dia ada dalam ketakutan. Ayat 44-nya dijelaskan bahwa ia sangat ketakutan. Manusianya dia sebagai seorang manusia yang sedang menghadapi momen-momen penting dalam hidupnya, momen-momen menakutkan dalam hidupnya. Dia sangat menderita dan dikatakan bahwa dia sangat ketakutan. Yang kedua, ternyata kenapa kita harus berdoa? Karena melalui doa Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Dengan kita berdoa, masalah ada di depan kita. Mungkin kau hari ini harus mencapai deadline, adalah deadline kita untuk mencapai target. Hari ini engkau ada dalam satu tekanan bahwa kalau engkau nggak berhasil, engkau nggak bisa capai target dalam pekerjaan, engkau akan ada ancaman, engkau ada dalam situasi yang tidak aman dalam pekerjaan, atau mungkin engkau ada dalam situasi yang hari ini ada hal yang harus saya selesaikan, mungkin dalam ekonomi kita, dalam keluarga kita dan sebagainya. Tapi ingat bahwa dengan berdoa, disitulah kunci bahwa Tuhan memberikan kekuatan. Karena memang hari-hari kita yang kita jalani, dunia ini penuh dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Tapi dengan berdoa, Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Amin. Dengan berdoa ada kekuatan yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita baca ayat 40 dan 46. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, kepada murid-murid yang bersama dengan Yesus, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ayat 46 katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Ternyata Yesus suruh berdoa tapi murid-muridnya tidur. Yesus kaget dan bilang apa? Kenapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah. Perkataan yang sama di ayat 40 diulang, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudaraku, sepanjang hari ini pasti ada aja yang ingin mencobai kita. Pasti ada aja ujian iman kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan, dengan kita berdoa, pencobaan boleh datang, masalah boleh datang, tapi Tuhan bisa memberikan kita kekuatan untuk mengatasinya. Jadi artinya apa? Yang ketiga, tanpa doa, kalau kita nggak berdoa, kita bisa jatuh ke dalam pencobaan, kita bisa hilang kendali, kita bisa emosi, kita bisa lepas kontrol, Bapak Ibu Saudara. Kita masuk ke dalam pencobaan, celah iblis ada di mana-mana. Tapi waktu kita berdoa, kita ingat, oh iya tadi pagi saya sudah berdoa.
Mungkin hari ini, siang nanti engkau menemukan orang atau hal-hal yang bisa membuat engkau emosi, membuat engkau marah, membuat engkau kecewa. Tapi waktu engkau teringat, oh ya tadi pagi saya sudah berdoa, menyerahkan hari kepada Tuhan. Tuhan ambil kendali dalam hidup kita. Tuhan pimpin sepenuhnya hidup kita. Tuhan memberikan kekuatan, mengingatkan ketika kita mau marah, mau emosi, mau kecewa. Oh iya, tadi pagi saya sudah berdoa. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita nggak berdoa, kita bisa jatuh ke dalam pencobaan. Tapi waktu kita berdoa, kita mengawali hari seperti pagi hari ini, morning devotion, kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa, maka pencobaan sebesar apapun kita akan kuat bertahan. Yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan ada berjalan bersama kita. Karena itu jangan pernah lupa untuk berdoa, jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa. Firman Tuhan ayat terakhir saya akan baca dalam Lukas pasal yang ke-18 berkata apa? Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa. Sama-sama bilang selalu berdoa. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Selalu berdoa dengan gak bosan. Jangan sampai bosan. Berdoa jangan pakai bosan. Kalau berdoa cuman ya biar Tuhan senanglah saya berdoa. Ya berdoa biar gembala saya lihatlah. Berdoa biar istri saya lihat saya seorang pendoa. Jangan. Tapi berdoa dengan tidak jemu-jemu. Selalu berdoa. Setiap waktu kita berdoa, bukan hanya pagi, malam, tapi dalam pekerjaan kita ambil waktu. Di meja kantor kita, di tengah perjalanan kita bilang, Tuhan terima kasih. Hari ini saya bisa menjalaninya karena pertolongan Tuhan. Berdoa dengan tidak jemu-jemu, maka kita akan lihat hasilnya pasti luar biasa. Kita berdoa. Bapak terima kasih. Hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk selalu berdoa. Karena dengan berdoa kami percaya bahwa hidup kami sepenuhnya dipimpin Tuhan. Dengan berdoa kami percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan ekstra dalam menjalani hari ini. Dan dengan berdoa kami akan melewati setiap pencobaan, setiap ujian, setiap tantangan yang ada di depan kami. Karena itu Bapak ingatkan kami, hamba-hambamu, anak-anakmu untuk senantiasa berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena dengan doa kami menjalin hubungan dengan Tuhan, menjalin hubungan yang indah dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang suka berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anakmu Bapa. Sepanjang hari ini kami akan lihat hal-hal dahsyat Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat menjalani hari bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.